Shalom. Ya, ini adalah salah satu program dari Komisi Lansia dalam rangka memperingati Hari Lansia. Dan bulan ini tema dari dari Gereja Betel Indonesia adalah Bulan Keluarga. Sehingga pada hari ini kita membuat satu acara seminar mengenai kesehatan yang akan dipandu langsung oleh Dr. Ripkawati Astrid. Dr. Ripkawati Astrid ini adalah dokter muda yang masih berusia 30 tahunan, ibu dari 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Saat ini Dr. Astrid berdinas di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Ya, setiap bulan kalau yang ikut lansia, Dr. Astrid tuh pada saat nggak bentrok jadwalnya dengan jadwal rumah sakit, pasti selalu ada di sini untuk apabila ada jemaat Tuhan yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan, karena setiap kali sebelum kita ibadah lansia itu pasti ada pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Dr. Astrid juga sangat membantu bidang pelayanan jemaat, terutama apabila ada jemaat-jemaat yang dalam kondisi kritis yang perlu konsultasi. Ya, yang terakhir adalah pada saat Bapak Tris Prianto itu masuk di UGD Helsa, kami dari pelayanan jemaat itu sering kali saat itu kerap berkonsultasi dengan Dr. Astrid apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila suatu saat ada keluarga Bapak Ibu yang dalam kondisi kritis, Bapak Ibu tidak tahu harus melakukan apa, bisa menghubungi Dr. Astrid melalui pelayanan jemaat karena Dr. Astrid cukup sibuk. Ya, kalau saya WA aja kadang-kadang baru 2-3 jam dibales gitu ya, namanya juga dokter gitu kan. Dan tidak berlama-lama saya akan mengundang Dr. Astrid untuk maju ke depan, silakan Dok. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi dong, shalom semuanya. Apa kabar? Aduh, lemes banget ini karena gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Coba sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Yesus mengalahkan, yes. Nah gitu dong. Terima kasih untuk Tante Minda, terima kasih sudah diperkenalkan tadi saya. Sebelumnya juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pendeta Eri, terima kasih ya Om sudah diberikan kesempatan kepada saya di sini. Di sini saya bukan mau mengadakan seminar, kita ngobrol-ngobrol aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu saudara semuanya yang ingin bertanya, kalau misalnya lagi di penjelasan saya ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, boleh langsung ajukan tangan. Nanti kita ngobrol, kita diskusi, boleh share pengalaman masing-masing gitu ya. Jadi di sini kita 2 arah, nggak cuma 1 arah gitu. Jadi di sini sedikit sharing ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu saudara semuanya di sini ada yang merasa kenapa ya saya semakin hari semakin bertambah usia, kok rasanya timbul banyak penyakit, kok rasanya badan saya lemes, pokoknya banyak aja di pikirannya. Tadi juga di belakang udah banyak aja yang pertanyaannya gitu. Tapi pernah gak sih kita merasa kalau ini adalah sebuah perjalanan kehidupan, mulai dari bayi, pada saat kita lahir, kemudian anak-anak, dewasa, tumbuh menjadi orang tua, kemudian sekarang kita ada di usia yang lanjut. Banyak perkara yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, tapi kita sebagai lansia yang sehat, lansia yang bahagia, kita mau menyerahkan hidup kita mau menyerahkan kekhawatiran kita mau menyerahkan apa sih yang mengganggu di pikiran kita terhadap kesehatan kita, terhadap tubuh kita, itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus gitu. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, jadi nggak usah khawatir, tidak usah cemas yang berlebihan. Biasanya orang tua akan cemas berlebihan terhadap apa yang didapat pada saat pemeriksaan gitu. Makanya jadi kadang-kadang tuh orang tua tuh banyak yang saya nggak mau periksa lah, nanti malah ketahuan lagi penyakitnya. Ada yang seperti itu nggak Bapak Ibu? Banyak ya kan, biasanya nggak usah lah nanti malah ketahuan lagi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tensinya tinggi. Kalau enggak nanti saya ketahuan lagi saya darah rendah gitu, gampang pingsan. Harusnya pada saat kita tahu apa yang menjadi gejala, apa yang jadi timbul dalam badan kita nih ngerasa nggak nyaman. Ketika kita tahu apa yang terjadi, kita harusnya tahu bagaimana cara mencegah mungkin sebelumnya atau mengobati
Gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk dulu ke dalam apa ya nih ya, topiknya gitu ya. Nih saya dari apa namanya, dari tadi dari Tante Minda saya dikasih tahu kalau ini keluarga sehat dan bahagia. Nah ini Bapak Ibu kelihatan nggak contoh keluarga sehat dan bahagia ada di pojok sebelah kiri situ ya. Next. Nah lansia, ada yang tahu coba satu-satu, saya nggak mau saya doang yang ngobrol nih di sini. Ada yang tahu lansia itu apa? Itu kepanjangannya tuh Tante, Oma, Opung. Ada yang tahu lansia? Ya lanjut usia. Biasanya usia berapa sih itu dibilang lansia? 60. Yang di bawah 60 ada di sini? Wah berarti Tante belum lansia ya. Udah lansia belum Tante? Belum, puji Tuhan. Coba next. Nah ini dia. Jadi kita belajar sedikit ya. Lansia itu dibagi jadi 2. Menurut WHO atau World Health Organization. Jadi ini adalah organisasi kesehatan dunia gitu. Mereka itu membuat lansia menjadi 4. Usia pertengahan, lansia tua dan usia sangat tua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat ada di posisi yang mana? Udah ada yang sampai usia sangat lanjut, usia sangat tua sudah ada belum lah ya? Tadi ada yang umur 70 tahun ya Pak ya? Puji Tuhan masih segar, berarti Bapak ada di usia lansia tua. Tapi kayaknya enggak ya, kayaknya masih di bawah 50 tahun lihat dari tenaganya ya Pak ya, kekuatan. Gitu. Terus yang kedua adalah dari Departemen RI, ini dari Republik Indonesia. Jadi pembagiannya. Next. Nah, ini dia. Populasi ini saya ambil sampelnya pada tahun 2021. Ini sekitar 273 juta penduduk Indonesia. Oke. Di mana ini pembagiannya, klik. Nah ini dia, ternyata dari 273 juta penduduk di Indonesia, hampir 25% ya, 28% itu adalah lansia. Berarti Bapak dan Ibu Saudara sekalian itu menduduki tempat yang banyak juga ya di Indonesia ini ya gitu. Jadi artinya apa? Semakin hari pertumbuhan usia, maksud saya gini, semakin hari berarti orang itu akan lebih banyak panjang umur dong ya. Bukan begitu? Coba next. 273. Nah, ini dia. Lagi next. Nah, diharapkan adalah lansianya ini menjadi lansia yang smart. Lansia yang smart itu lansia yang seperti apa? Nanti kita bahas ya. Next lagi. Nah, ini dia. Jadi di sini bisa dilihat di kurvanya itu tuh Bapak Ibu, tadi yang 2021 itu sekitar 10,82%. Kemudian 2022 sekitar berapa sih itu? Ya, lah berarti artinya taraf kualitas hidup lansia itu harus kita perbaiki supaya apa? Tidak hanya panjang umur, tetapi lansia juga harus sehat. Betul begitu? Nggak mau dong umurnya panjang sampai 70 tahun. Tapi ya udah terbaring di mana tuh namanya, di tempat tidur, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas apapun, atau mohon maaf misalnya adanya ketidakmampuan untuk beraktivitas yang baik misalnya pasca stroke, setelah stroke. Nah kita harus mencegah itu supaya apa? Supaya kita panjang umur tapi juga kita sehat. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Ya ini hanya sekilas aja, jadi sebenarnya lansia itu dituntut untuk mampu bekerja ataupun mampu menjadikan dirinya itu lebih mandiri gitu ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi apapun yang dilakukan lansia itu sebenarnya tidak ada bedanya sama orang-orang dengan usia produktif.
Jadi nggak ada tuh, aduh saya udah tua nih jadi saya lemes, aduh saya udah tua nih, saya kan sakit asam urat jadi saya pegel-pegel nih, saya nggak bisa jalan nih, nggak ada yang kayak gitu. Jadi semua sama ya, semua sama, makanya itu lansia diharapkan untuk saat ini lebih mandiri, lebih smart itu cerdas gitu ya. Jadi lansia tuh bisa tahu ketika dia sakit, dia harus mengontrol kesehatannya kemana, ketika dia harus membutuhkan pertolongan, dia harus kemana, dan ketika ada obat yang harus dikonsumsi, bagaimana cara mengkonsumsi obat itu, lansia harus tahu sendiri. Makanya kadang-kadang saya suka bilang ya sama Bapak Ibu, kalau misalnya kayak tadi tuh, lagi tensi, terus saya biasanya 180 gitu, terus tadi 160 sekarang, Oma gitu kan. Terus saya tanya deh, biasanya minum obat apa? Nah, lansia yang smart ketika ada yang bertanya, kamu minum obat apa? Atau ibu minum obat apa bu? Oma minum obat apa? Harus bisa menjawab amlodipin 5 mg. Artinya apa? Lansianya itu sadar terhadap badannya. Ya, lansianya itu sayang terhadap badannya. Apa yang Tuhan kasih ke kita berarti dirawat dengan baik. Tapi kalau cuma ya kadang-kadang minum obat, kadang-kadang nggak minum, akhirnya pada saat datang ke fasilitas kesehatannya dengan kondisi yang sudah tidak baik gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya, minum obat diabetesnya apa? Oh saya minumnya metformin yang 500 3 kali. Berarti itu lansia yang top, lansia yang cerdas, lansia yang smart gitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kalau ada obat-obatan yang diberikan dari dokternya harus ingat kenapa? Saya nggak bilang apa ya, maksudnya gini, kadang-kadang kan kita harus tahu ya apa obat yang kita minum, jangan sampai masuk ke saya, loh saya biasanya amlodipin tuh dosisnya ada 2 ya, 5 sama 10 mg. Tiba-tiba dari apotik misalnya dikasihnya yang 10, padahal Bapak Ibu biasanya minum 5. Karena ketidakkonsentrasian kita dan ketidakpedulian kita terhadap obat yang mau kita minum, akhirnya glek aja minum aja. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi mulai sekarang lebih cermat lagi dalam melihat obat-obatan yang biasanya diberikan kepada kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah ini dilewatin aja, ini banyak masalah di lansia mulai dari penyakit-penyakitnya, kemudian adanya gangguan penurunan fungsi tubuh gitu ya. Itu yang nomor 1 tuh penurunan-penurunannya gitu. Kenapa? Karena yang namanya semakin tua, organ-organ dalam tubuh itu akan semakin lemah gitu ya, semakin rapuh ibaratnya gitu ya. Jadi tidak akan seoptimal dan semaksimal ketika masih muda. Apalagi jika lansianya pada saat mudanya kurang berolahraga, tidak menerapkan pola hidup sehat seperti itu. Jadi sehingga pada saat memasuki usia lanjut, akhirnya terjadi tuh semua tuh keluhan-keluhan dari A sampai Z gitu ya, terus balik lagi ke Z gitu. Next. Nah ini dia, kondisi yang mendasari lansia. Kondisi yang mendasari lansia tuh ada 2. Lanjut. Yang pertama, lansia sehat. Artinya, lansia sehat ini sehat dalam arti 1, lansianya tidak memiliki sakit penyakit, misalnya seperti darah tinggi, asam urat, kolesterol, stroke, ya. Atau yang kedua, lansia dinyatakan sehat bila memiliki penyakit komorbid, tetapi terkontrol. Paham ya sampai di sini ya. Kemudian yang di sebelahnya, ini lansia yang boleh diklik. Lansia yang sakit, penyakit komorbidnya belum terkontrol. Dan saya masih menemukan beberapa dari Bapak Ibu yang ada di sini, ada tuh di sebelah kanan. Tapi nggak sedikit juga, sudah puji Tuhan sudah banyak yang ada di posisi lansia sebelah yang kanan, yang kiri yang sakit ya gitu ya. Jadi artinya kalaupun kita dikasih kesempatan Tuhan untuk saya boleh nih dikasih hipertensi sama Tuhan, tapi saya harus bisa mengelola hipertensi saya. Saya diberikan Tuhan, diperbolehkan Tuhan ada gula, ada diabetes di dalam hidup saya. Nah gimana caranya? Ya kita harus mengkontrol itu semua gitu. Jangan dibiarkan, ya sudahlah gitu. Ya Bapak Ibu, next. Nah ini dia, klik. Sekarang ada nggak Bapak Ibu, Oma Opa yang mengalami hal-hal lihat di depan sini?
Gigi, oh tidak kelihatan ya. Pertama, gigi geligi tidak lengkap. Ada amin? Oh amin, berarti ada semuanya ya. Kemudian disfagia atau kesulitan menelan. Ada yang kesulitan menelan? Wah ya sehat-sehat ini saya lihat memang. Gangguan perilaku atau demensia atau pikun. Ada yang tahu? Ada? Ayah? Oh tidak, puji Tuhan. Tante Minda. Kemudian penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, stroke. Ngacungnya begini doang. Enggak apa-apa, oke. Kemudian nyeri-nyeri sendi. Ayo, siapa tadi yang bilang, aduh sininya sakit, aduh sama, agak lebih tinggi lagi. Ya, oke, puji Tuhan. Nah kita bahas ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya gak apa-apa, langsung aja gitu. Tante Minda ngasih saya 15 menit waktu untuk bertanya, kelamaan langsung aja ya. Next. Lanjut, nah ini dia, gigi geligi tidak lengkap. Apa artinya gigi geligi tidak lengkap? Om? Oh, ompong gitu ya. Jadi ketika gigi geligi ini tidak lengkap, ini berpengaruh terhadap fungsi kognitif dan kualitas hidup dari lansia. Kenapa seperti itu? Biasanya lansia yang ompong, malu gitu kan, mau ketawa nutup gitu, minder jadinya. Ya, pertama kali tuh minder dulu, ya nggak? Bener nggak Bapak Ibu? Haduh minder, mau ketemu orang di gereja minder, mau ketemu teman-teman di arisan minder. Ih gigi lu udah ompong ya sebelah sini gitu kata temennya. Nah itu tuh mulai tuh ada rasa penarikan diri dari lingkungan ya. Kemudian setelah itu karena adanya masalah di gigi yang ompong atau yang goyang-goyang, pasti mikir nih, oh wah kayaknya saya nggak bisa nih makan ini, saya nggak bisa nih makan ini. Udah lebih milih makanan, betul? Gitu. Jadinya asupan nutrisi ke badan itu akan berkurang gitu. Artinya biasanya saya bisa nih makan daging ya, terlepas dari sakit komorbidnya dulu ya, terlepas dari sakit-sakit yang lainnya. Saya biasanya bisa nih makan daging, tapi setelah udah usia segini susah. Entah kalau nggak dagingnya yang nyangkut, ya udah, itu benar. Kalau nggak daging yang nyangkut di gigi, giginya nyangkut di daging. Kan itu yang lebih bahaya gitu ya Bapak Ibu. Jadinya akhirnya asupan ke badan jadi berkurang deh gitu ya. Udah minder, asupan badan berkurang. Sudah semua yang nggak bagus sudah ada di dalam tubuh kita. Akhirnya pikiran kita juga jadinya negatif gitu. Sehingga itu yang akan menurunkan kualitas hidup dan kognitif. Kenapa bisa? Ya karena nutrisinya kurang, walaupun memang sebenarnya kalau pada orang tua diharapkan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dengan jumlah yang cukup. Jangan berlebih. Next. Berikutnya, nah ini disfagia. Disfagia ini kesulitan menelan. Kesulitan menelannya itu biasanya karena dari penyakit stroke. Ya, karena stroke ya Bapak Ibu, Oma Opa. Nah, stroke-nya ini menyebabkan adanya kelumpuhan dari saraf untuk menelan, sehingga itu kesulitannya. Resikonya tadi saya tulis di sini resiko pneumonia. Artinya apa? Jadi di dalam di dalam leher ini nih itu ada 2 salurannya kan. Satu saluran ke pernafasan, satu lagi saluran ke lambung untuk kemakan gitu ya. Jadi ke tenggorokan, ada yang ke saluran pernafasan dan pencernaan. Artinya ketika kita jadi di dalam saluran itu belajar sedikit ya kita ya ke arah sana. Jadi ini kayak ada apa namanya tuh pintu gitu ya bahasanya biar mudah dimengerti. Nah pintunya itu ketika saya berbicara seperti ini, pintu yang pada untuk masuk ke dalam saluran pencernaan saya itu tertutup. Ya, tapi ketika saya makan itu pintu yang di saluran nafas itu yang tertutup. Makanya kalau makan gak boleh ngomong, bingung pintunya, gue mau buka yang mana nih gitu kan. Susah nih bukanya, akhirnya kesedak lah gitu. Nah kesedak itu
Kalau pada usia lanjut itu hampir sama pada seperti usia anak-anak. Susah, takutnya dia susah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasannya. Itu dia, makanya harus hati-hati pada orang tua. Mungkin nanti saudara-saudara kita tolong diingatkan ke family-nya yang lainnya. Oh, kamu riwayat stroke ya, nanti kasih tahu ya kalau misalnya harus hati-hati. Takutnya apa? Kalau makanan masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam saluran pernafasan kita, megap-megap dong dia. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Karena itu bukan tempatnya. Tidak boleh ada makanan masuk ke dalam saluran pernafasan, harus masuk ke dalam saluran pencernaan. Gitu. Kemudian modifikasi tekstur makanan nanti ada. Lalu yang terakhir adalah postur tubuh pada saat makan. Ini pada kondisi yang sulit menelan ya Bapak Ibu ya. Tapi pada kondisi yang tidak sulit menelan gimana? Sama. Next. Samanya di mana? Nah, ini dia. Tipsnya. Yang pertama, makannya pelan-pelan, makanya disuruh kalau ngunyah berapa puluh? Waduh, nggak ada yang ngunyah nih, semua langsung glep-glep gitu ya. Berapa kali kalau ngunyah Bapak Ibu? 34, oke. Terus ada lagi berapa Tante? 32, yang tengah-tengah aja harga tengah, ada? Ya minimal 32 kali ya mengunyah gitu ya. Supaya apa? Itu dia, supaya makanannya lunak sehingga tidak memungkinkan atau mengurangi resiko untuk masuk ke saluran pencernaan tadi. Karena saya bilang tadi pintunya cuma ada satu yang klep-klep gitu ya. Kemudian harus keadaan sadar penuh atau tidak mengantuk. Nih ya, ini khusus untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mungkin kondisinya tidak baik gitu ya, post stroke biasanya, setelah stroke biasanya gitu. Jadi harus dengan kondisi sadar penuh. Lalu posisi duduk saat makan, duduk tegak gitu. Jadi nggak begini atau begini, karena kalau dia posisinya begini kan menekan ya. Jadi belum tentu dia masuknya seluruhnya masuk langsung ke saluran pencernaannya gitu. Lalu yang berikutnya pertahankan posisi duduk 45 derajat ya. Selama 30 menit. Gunanya buat apa Bapak Ibu? Ketika habis makan biasanya yang terjadi apa? Kalau saya bilang sama Glory tuh, Kak kodoknya keluar gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang itu ada namanya refleks dari badan. Jadi sehingga seolah-olah kayak ada gas yang keluar gitu ya. Atau bisa jadi makanan pun bisa keluar. Kenapa harus dipertahankan? 45 derajat artinya duduk atau setengah bersandar gini ya gitu boleh. Itu biar apa? Biar ketika mungkin pada saat ada reflux yang keluar misalnya gitu, itu dia nggak masuk ke saluran pernafasan gitu ya. Jadi dipertahankan selama setengah jam. Makanya waktu makan harus diperhitungkan. Makan pagi, makan siang, dan makan malam gitu. Ya paling enggak 2 jam sebelum tidur. Karena dia masih ada kesempatan setengah jam untuk mencerna gitu ya. Sehingga ketika makanannya itu sudah ada di dalam lambung nggak keluar lagi gitu. Kemudian hentikan jika batuk dan tersedak tadi. Kembali lagi untuk jangan sampai terjadinya masuk ke saluran pernafasan. Lalu yang terakhir, hindari minum air terlalu cepat. Sama, bolak-balik tetap intinya takut masuk ke saluran pernafasan. Next. Lanjut. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu. Ini mengenai tekstur makanan gitu. Jadi tekstur makanan yang pertama, biasanya yang pertama dan kedua ini orang tersebut menggunakan NGT. Ya. NGT itu selang, tahu ya Bapak Ibu, selang yang diberikan itu dimasukkan sampai ke lambung. Jadi dia ada ininya nih, belalainya gitu di sini ya, dipertahankan di hidung kanan atau hidung kirinya. Ini gunanya buat apa? Buat membantu. Tidak mungkin lansianya ini udah lansia, rentan terhadap penyakit yang lain dan dia tidak mendapatkan nutrisi. Kan karena kesulitan menelan. Nah, itu biasanya
kita masukin NGT gitu. Nah makanannya ada 2 kalau NGT. 1 makanan cair, benar-benar cair artinya tuh susu biasanya dimasukin dalam bentuk seperti susu gitu. Lalu yang kedua makanan yang dilumatkan atau dihaluskan jadi kayak bubur saring gitu ya, udah dibubur disaring lagi biar dia tidak mengental di selang NGT-nya itu. Kemudian makanan yang dihaluskan dengan tekstur semi padat, yang artinya masih bisa sebenarnya mengunyah gitu ya, tapi rawan tersedak gitu. Dia masih bisa, masih boleh makan gitu. Biasanya 1, 2, 3 ini sesuai dengan anjuran dokter ketika pasiennya setelah pulang dari rumah sakit gitu. Lalu yang keempat, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya ada di posisi nomor 4 bukan? Nggak ada yang dilumatkan kan? Jangan sampai ya Bapak Ibu. Next. Lanjut. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Banyak deh pertanyaannya habis ini. Lansia dengan komorbid kardiovaskular. Artinya gangguan di saluran mana nih? Pembuluh darah. Next. Ya ini dia. Jadi proses kardiovaskular ini terjadi pada saat kita usia lanjut ya. Usia lanjut. Ketika pada saat usia produktif kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, kemudian makan makanan yang seimbang gitu, ini akan berpengaruh pada saat kita tua atau kita lansia gitu ya Bapak Ibu. Jadi coba diingat dulu tuh. Untung dulu nggak punya ini ya, nggak ada makanan-makanan yang cepat siap saji gitu ya. Jadi kalau ini biasanya jangankan lansia kalau saat ini, usia-usia muda juga udah banyak yang terkena penyakit jantung, penyakit hipertensi. Nah semakin usia biasanya pembuluh darah, anggap paralon, ya paralon itu pembuluh darah gitu ya. Semakin usia itu akan semakin apa Bapak Ibu? Semakin rapuh ya. Di dalam saluran, saluran ini nih, si apa tadi saya bilang, paralon itu ada air nih, air ya gitu analoginya biar nggak bingung gitu. Nah di dalam paralon itu ada air kan, air itu kita analogikan sebagai darah, pembuluh darah, air itu darah. Ketika semakin usia biasanya paralonnya itu akan ngelotek, memang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah semakin dia hilang, lama-lama dia rapuh ya. Kemudian si pembuluh darah ini dulunya masih lentur, kayak Bapak Ibu dulu kan masih lentur, sat. Sekarang kaku banget, tegang banget kayak gini nih muka-mukanya nih ya. Ya kan gitu. Jadi itulah yang terjadi ketika kita usia lanjut, kardiovaskular, pembuluh darah kita itu semakin rapuh dan tidak elastis lagi Bapak Ibu. Itu geraknya udah sulit ya. Itu yang menyebabkan nanti bisa terjadinya hipertensi gitu. Dan di lalanya airnya itu kotor ya. Air kotornya itu dari mana? Asam urat, kolesterol, gula darah. Nah, ada sampah-sampah tuh di dalam air, di dalam paralon yang akan menyebabkan air itu harus ngalirnya set gitu ya. Tiba-tiba ada sampah asam urat, ada sampah kolesterol, ada sampah gula darah, itu yang akan menghambat. Sedangkan air-air itu, si darah itu dia harus supply kemana? Otak, paling penting otak, jantung, ginjal, ya kan? Betul tidak? Itu organ-organ vitalnya. Ketika di kepala terjadi penyumbatan, ada 2 kalau di kepala, kalau nggak nyumbat pecah dah. Nah serem kan? Kalau dua-duanya menyebabkan stroke. Ketika menyumbat, stroke. Ketika pecah, lebih berbahaya lagi. Artinya pecah apa? Pecah pembuluh darah otak. Ketika pecah pembuluh darah otak, apa yang terjadi? Ini kepala kita nih Tuhan kasih cuma segini doang Bapak Ibu. Ya, di dalamnya ada, nih bagian atas nih ada otaknya. Otaknya itu kepala itu tidak akan membesar. Kalau misalnya pembuluh darah jar gitu kan, pecah nih pembuluh darah. Bakalan makin besar gak kepala kita? Enggak dong, logikanya kan dia segini-segini aja nih kepala kita. Terus apa sih yang menyebabkan orang itu sampai gak sadar?
Karena ketika pecah berarti volume isi dari kepala, ini kepala segini, otak-otak. Terus pecah nih pembuluh darah, airnya keluar semua kan di situ Bapak Ibu. Air yang berlebihan di situ, darah ya, air itu maksudnya darah ya. Darah yang berlebihan di situ akhirnya apa? Menekan, dia nggak bisa menekan, dia nggak bisa membuat pecahan-pecahan ke atas sini, akhirnya dia masukinnya kemana? Ke sini nih, seret gitu ya, turunin seret gitu. Di sini ada apa Bapak Ibu? Kalau dulu kita dibilang sama orang tua, jangan pukul sininya nanti pingsan, nanti tidak sah. Berarti di sebelah sini ada apa Bapak Ibu? Pusat kesadaran. Nah itu ketika ini darahnya set gitu, menekan pusat kesadaran. Itu yang menyebabkan pasiennya tidak sadar. Dan terjadinya di mana? Banyak kan? Di kamar mandi. Betul nggak? Iya kan? Biasanya terjadi di kamar mandi. Dan selalu bilangnya gini, iya nih abis jatuh nggak sadar. Salah ya, bukan abis jatuh nggak sadar. Nah ayah cocok mantep. Jadi dia pecah, blek jatuh. Ya, kalau pada kondisi yang memiliki hipertensi yang tidak terkontrol. Kalau hipertensi terkontrol sih tidak, yang penting benar-benar terkontrol semuanya, itu minim untuk terjadi hal-hal seperti itu. Biasanya hipertensi yang tidak terkontrol, nah ini nih kayak gini nih. Sehingga beban akibat penyakit kardiovaskular meningkat. Yang tadi saya bilang, biaya rumah sakit juga meningkat. Ya walaupun apa ditanggung BPJS ya gitu ya. Lansia itu mendapat tanggungan BPJS yang puji Tuhan sebenarnya bisa diakumulasi. Maksudnya artinya gini, penyakit-penyakit lansia itu penyakit-penyakit yang sudah ada di BPJS. Jadi Bapak dan Ibu ya semuanya nggak usah capek-capek, pusing-pusing. Kalau mau ke rumah sakit, misalnya gitu udah mana jauh, mahal, misalnya gitu ya. Bisa kan ke puskesmas kecamatan atau ke kelurahan atau kecamatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah penyakit kardiovaskular adalah penyakit mematikan. Artinya apa yang tadi saya bilang? Mematikannya kenapa? Karena ketika pembuluh darah otak pecah, kita harus kejar-kejaran, ada namanya golden time. Artinya apa? Pada kondisi berapa cc, di atas 20 cc darah di dalam otak tidak dikeluarkan oleh dokternya dalam kurun waktu yang cepat. 1, pasiennya meninggal. 2, ada defisit neurologis atau yang kita bilang defisit neurologis itu sisa-sisaan. Nih, lemah, bibir mencong, bicara pelok, ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati. Di sini saya nggak menakut-nakutin, tapi saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu, sayangin diri kita, ya. Sayangi diri kita selagi kita masih bisa berjalan, berjalanlah ke tempat yang benar ya, berjalanlah ke puskesmas lah minimal ya, gratis toh, ya gitu. Kalau misalnya nggak gratis, lapor sama Bapak RT. Saya mau minta dibuatkan surat untuk saya bisa gratis, gitu ya. Jadi jangan takut, nggak usah khawatir gitu. Kemudian 4 dari 5 pasien kardiovaskular itu CVD itu kardiovaskular bukan COVID ya Bapak Ibu. Itu meninggal karena serangan jantung. Tadi yang saya bilang otak, jantung dan ginjal itu yang organ vitalnya. Next. Nah ini nanti bisalah dilihat, boleh dibagi-bagiin. Kalau ini persentase dari tekanan darah gitu ya. Jadi di sini saya mau tekankan sekali lagi kardiovaskular atau pembuluh darah, penyakit pembuluh darah, jantung, kemudian hipertensi. Itu penyakit yang silent killer, diem-diem matiin. Yang artinya kadang gejalanya itu baru muncul setelah udah komplit kemana-mana, udah ke jantung, ke paru, ke ginjal, ke otak, nanti sisanya ke paru-paru, udah gitu. Dan bisa serangan mendadak, ya yang tadi saya bilang, biasanya terjadinya di kamar mandi. Kenapa? Karena pada saat mohon maaf misalnya buang air, itu kan biasanya kita ngeden ya. Nah tekanan tinggi itu juga bisa memicu untuk terjadinya pecah pembuluh darah. Yang dikhawatirin yang tadi saya bilang pembuluh darah di bagian otak gitu.
Next. Lagi. Nah ini pokoknya intinya adalah di sini itu pola makan itu, makannya itu ya tidak memberatkan kerja jantung, udah pasti dong. Kemudian kalau yang agak-agak terlihat meninggi ke kanan dan ke kiri, bisa agak disusutin lagi gitu ya badannya Bapak Ibu ya. Walaupun memang udah makin susah kalau pada usia lanjut untuk penurunan berat badan. Paling tidak pola makannya gitu. Ini untuk yang belum masuk lansia. Ya Om Eri ya. Contohnya gitu ya. Buat ayah ya ayah ya. Haleluya. Terus mencegah dan menghilangkan penimbunan air dan garam. Coba dilihat tuh yang sakit-sakit hipertensi, yang punya hipertensi, lihat tuh kaki-kakinya tuh Bapak Ibu, oma opa pada bengkak-bengkak enggak tangannya. Tuh, biasanya ayah kalau WA saya tuh saya bilang, "Bengkak enggak ayah?" gitu. Ya betul ayah, benar enggak sih ayah? Masih bengkak ayah? Oh puji Tuhan, gitu ayah kemarin suka nimbun-nimbun air, mungkin di gereja kurang air gitu, jadi ayah timbun aja di bawah tuh ya. Garam juga, tadi siapa tuh yang bilang, iya kemarin masak apa tante tadi? Ikan asin ya? Ikan teri. Oh iya ikan teri, Bibi ikan teri toh. Udah ikan teri dikasih apa lagi? Garam, oh haleluya itu asin banget ya. Akhirnya tinggi deh tuh gitu, gak apa-apa ya. Jadi harus dikurangi, next. Syarat diet, nah ini nih belajar dah kan kita syarat diet tuh. Energi cukup energi. Jadi diet jangan sampai lemes gitu ya. Nanti gulanya ngedrop malah nggak baik. Kemudian nah ini ada protein cukup protein gitu. Kemudian cukup protein itu 0,8 gram per kilogram berat badan. Nah hitung dah masing-masing ya. Gini artinya kita bicara ini hanya pada kondisi orang yang atau lansia yang punya penyakit komorbidnya itu kardiovaskular, bukan dari gula ya. Jadi gini, artinya masih yang dia hanya hipertensi aja gitu. Sebenarnya 0,8 gram per kilogram berat badan ideal ini saya diberikan itu pada kondisi yang memang ada komorbid lainnya atau ada penyakit tambahan si gula manis. Gitu ya. Kenapa? Karena gula itu dia kan ada masalah di ginjal, sedangkan protein akan disaring gitu ya. Jadi ibaratnya ginjal itu tahu saringan jeruk. Nah, saringan jeruk itu ginjal. Terus ketika serat-serat saringan jeruk itu ada yang robek atau ada yang kelepas di sisi-sisi kanan kirinya itu, biji jeruknya itu bisa masuk kan ya Bapak Ibu. Nah itu gitu ngibaratinnya. Jadi ginjal kita tuh isinya kayak saringan jeruk itu. Nah si asam urat, kemudiannya asam urat, kolesterol dan sebagainya itu tuh kesaring di situ. Sama protein juga. Protein kan ada yang protein yang tidak baik juga ya, gitu yang terlalu berlebihan atau dimasaknya tidak baik, tidak benar dengan kondisi yang kaleng-kalengan. Nah itu zat-zat yang ada di dalamnya situ, itu yang akan merusak tuh si saringan jeruk itu atau saringan di dalam ginjal gitu ya. Kemudian lemak tak jenuh, jadi lemak itu ada dua, lemak jenuh dengan lemak tak jenuh. Yang kalau di kita taunya dari mana? Kalau cek kolesterol, ya cek kolesterol ke rumah sakit atau ke vaskes tingkat pertama, ke klinik atau puskesmas, itu ada yang dinamakan kolesterol total, HDL, dan LDL. Nah yang di sini yang kita periksa itu biasanya tuh total dan dia ngambilnya di sini kan, di ujung jari kita. Sebaiknya periksakan ke vaskes terdekatnya, oma opa, bapak ibu sekalian, itu ke tempat sana. Kenapa? Karena mau ngambil dari darahnya langsung, dari sini nih, dari tangan gitu ya. Supaya bisa dilihat nanti LDL, HDL gitu ya. Yang bagus HDL atau LDL, yang high atau yang low? Hah? Iya betul, yang HDL ya. HDL-nya harus yang lebih baik gitu. Kalau LDL itu yang dia yang jelek gitu. Kemudian apalagi tuh ya, cairannya cukup. Cairan cukup ini hati-hati ya, cairan cukup itu pada kondisi jantung, penyakit jantung atau yang penyakit jantung yang sudah kronik
atau kita bilangnya CHF gitu ya, gagal jantung, itu pemberian cairan ini sangat dibatasi. Karena apa? Karena tadi kembali lagi ke penimbunan cairan dan garam gitu. Jadi beban jantung tuh udah berat, dia kan udah susah nih mompa nih ya, udah susah mompa, ditambah lagi nih air, udah nggak bisa. Jadi nggak boleh terlalu banyak air yang dikonsumsi oleh orang-orang yang ada gangguan jantung yang kronik ya, yang gagal jantung gitu ya. Jadi serba repot Bapak Ibu, apalagi kalau di rumah sakit pasiennya udah dia gagal jantung, ada diabetesnya lagi. Wah udah, itu bukan urusan saya, itu urusan senior saya. Ya dokter penyakit dalamnya udah pusing dah itu, gimana ya ngitung-ngitungnya, bekerja sama dengan dokter jantungnya. Jadi memang cairan aja dibatasin ya, kayak pengalaman, oh hanya dari infusan hanya 500 cc, berarti 1 botol aja dalam 24 jam. Tapi minumnya berapa? Minumnya misalnya hanya 1.200, bayangkan 1.200 berarti 2 botol ini ya, aqua yang gede itu ya. Nah itu dalam waktu 24 jam misalnya gitu, ya udah tahan-tahanin aja gimana, pasti aus ya. Karena tidak tercukupi juga oleh infusan, jadi harus memang benar-benar dibatasin. Kemudian sama makanan yang mudah dicerna dan larut, cegah konstipasi yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena ketika buang air besarnya, mohon maaf, itu keras atau kita bilang yang konstipasi, itu ngeden dong. Nah, jadi deh ada peningkatan dari pembuluh darah di pembuluh darah sehingga bisa memicu untuk pecah pembuluh darahnya gitu. Jadi makannya yang lebih lunak, gampang dicerna gitu ya Bapak Ibu. Next. Ini berat badan ideal, ini hampir sama sih kayak zaman dahulu gitu ya. Tinggi badan dikurangi 100, dikurangi dari 10% dari tinggi badannya. Daripada pusing hitungnya, nanti itu ada tabelnya ya. Jangan sampai terlalu kecil, jangan sampai terlalu besar. Jadi kita yang di sedang-sedang aja tuh, yang di tengah-tengah aja gitu. Next. Ini juga tadi udah hampir sama aja sih, diet pada hipertensi yang intinya adalah turunin ya garamnya ya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting tuh garam ya, garam. Nih ada lagi nih, next. Ini aja nih. Nah, ini aja nih yang lebih gampang. Boleh atau dihindari. Saya bilangnya bukan nggak boleh ya. Soalnya kalau nggak boleh juga pasti dilarang. Pasti dilanggar juga toh. Iya kan, iya lagi. Pasti dilarang juga, jadi boleh dan dihindari aja ya gitu Bapak Ibu. Nah ini nih, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat yang boleh itu beras, kentang, ubi, singkong. Artinya karbohidrat, nanti ada juga nih di slide. Karbohidrat yang gampang dicerna atau yang susah dicerna? Yang kompleks atau yang sederhana? Kalau kata orang mah gitu ya, kalau kita dulu kompleks atau yang sederhana. Harusnya yang apa? Ada yang tahu? Yang gampang dicerna karbohidratnya itu supaya kita kenyangnya lama banget. Berarti kita harus yang kompleks ya. Justru harus yang kompleks. Artinya apa? Jadi nah jangan begitu makan setengah jam kemudian, sejam kemudian lapar lagi nih gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi yang kompleks misalnya kayak gandum, ubi itu ya, yang seperti itu, ubi-ubian, gandum, singkong, direbus gitu ya, makanan sehat. Kemudian yang tidak boleh jelas, yang manis-manis, terlalu manis itu juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian daging, protein. Kemudian kurangi juga makan gorengan, santan. Ya Bapak Ibu ini makanan enak semua kan, tadi ada yang bilang habis makan gorengan. Tapi puji Tuhan kolesterolnya bagus gitu ya, masih baik tuh. Kemudian jeroan-jeroan dihindari ya Bapak Ibu, itu juga meningkatkan ini ya, kolesterol tuh. Mana tadi yang kolesterolnya agak-agak aduhai, tinggi-tinggi, nah tuh coba dilihat. Terus kalau ditanya, tapi saya makannya udah bagus nih, sudah diet, terkontrol, baik segala macam. Kenapa saya tetap aja kolesterolnya tinggi? Kembali lagi yang tadi saya bilang Bapak Ibu, semakin usia berarti kan organ tubuh kita semakin, fungsinya akan semakin menurun. Jadi lebih sensitif. Jadi terhadap makanan kita juga harus jaga-jaga. Kalau dulu, zaman dulu misalnya makan jeroan usus misalnya nih, usus 30 cm gitu.
nggak kenapa-napa gitu kan. Kalau sekarang makan 5 senti aja kok jadi kolesterolnya makin tinggi ibaratnya gitu. Nah itu karena apa? Karena lebih sensitif badan kita saat ini gitu ya. Karena semakin tua itu sedikit-sedikit gampang terkena ini, sedikit-sedikit gampang ini. Kenapa ya? Karena memang sudah perjalanannya seperti itu dan memang kondisi organ tubuh kita yang semakin menurun semakin harinya gitu ya Bapak Ibu. Next. Ini juga nih sayur-sayuran yang boleh dan tidak boleh. Ini juga bisa nih nanti nih buat asam urat ya. Siapa tadi yang asam uratnya gede-gede? Garam dibatasin Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah bumbu-bumbu bumbu-bumbu instan. Ada yang pakai? Males nih gitu, bumbu-bumbu instan gitu ya, yang ada pengawet-pengawetnya, MSG-nya gitu Bapak Ibu. Itu bisa juga tuh meningkatkan kerja jantung. Yang tadi saya bilang tuh yang semua molekul. Jadi kalau misalnya apa ya, kita bahasanya tuh ibaratnya makanan ini kan nanti ada enzim ya di dalam tubuh ya. Enzim-enzim tubuh itu akan memecah-mecahkan nih, set gitu, dipecah-pecah. Nih buat sini, nih buat sini, nih buat sini, buat sini gitu. Tapi ada sisa-sisa kan, sama kayak orang minum kopi. Ada sisa-sisanya kan, sisa-sisanya ini masih bisa ditoleransi sama tubuh enggak? Tapi kalau sisa-sisanya ini enggak bisa lagi ditoleransi sama tubuh, sudah tidak ada tempat pembuangan racun, hati kita udah enggak berfungsi baik, lah itu yang bahaya. Itu penimbunan itu yang bikin air-air dalam paralon tadi itu jadi kotor gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita nih, saya selipin dikit perempuan ya, kita dikenal sama 4F gitu, female, 40 dan fat gitu ya. Jadi 3, female, 40, fat. Artinya female itu wanita, hati-hati wanita pada usia 40 dan dia fat, gendut. Nanti bisa terjadi fatty liver. Apa fatty liver Bapak Ibu? Lemak, penumpukan lemak di hati ya. Nah lemak-lemak itu tuh yang jahat tuh, gitu ya. Jadi mulai sekarang bisalah kalau ke Bapak Ibu di sounding, dikasih tahu anak-anaknya atau keponakan-keponakannya gitu kan. Jangan sampai nanti pada saat usia lanjut malah terjadi komplikasi yang tidak baik karena yaitu tadi banyaknya lemak-lemak jahat dalam tubuh gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang buat perempuan. Next. Nah ini adalah sama aja sih nih makanan tinggi natrium ya. Ada di mana-mana aja tuh, di garam, di makanan kaleng dan makanan siap saji biasanya lebih banyak intinya di situ ya Bapak Ibu ya. Oke next. Nah ini nih penggunaan garam ya 1.500 sampai dengan 2.300 gram. Next. Gram. Miligram. Lansia dengan diabetes mellitus. Nah ini nih siapa yo? Yang punya banyak gula di sini. Ya Tante Santi. Top gulanya. Next. Nah ini nih oma, opa, ibu, bapak. Next. DM diabetes mellitus. Tingginya kadar gula darah. Karena ketidakmampuan bekerja dari fungsi insulin. Nah, si insulinnya ini nggak bisa bekerja dengan baik, dia nggak bisa tuh memecahkan gula itu menjadi energi. Ditimbun aja di situ, diem aja di situ gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, DM ini next ada 2 tipe. Oh ini dulu deh. Nah ini nih. Ini nih biasanya ada di pemeriksaan di rumah sakit atau di vaskes juga mungkin ada ya di vaskesnya. Gitu. Yang pertama gula darah puasa sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Gula darah puasa yang paling penting tuh gula darah puasa itu di bawah berapa Tante? Di bawah 110. Gula darah sewaktu yang tadi kita laksanakan itu di bawah 200. Jadi sewaktu namanya juga sewaktu ya. Sewaktu-waktu bisa kapan aja gitu. Itu harus di bawah 200. Kemudian gula darah puasa di bawah 110. Kemudian nah ini nih HbA1c
Yo, siapa yang biasanya aku suruh cek HbA1c ini adalah hemoglobin A1c. Jadi dia nggak harus persiapan yang gimana-gimana, enggak. Sama aja ngambil darah. Ini lebih valid. Kenapa? Karena ini hasilnya menandakan 3 bulan terakhir bagus nggak fungsi dari obat yang dikonsumsi. Gitu, betul begitu ayah? Biasanya aku suruh ini kan ayah ya. Cek, udah minum nih, minum. Wah ternyata HbA1c-nya ini lebih dari 5 misalnya gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 5,6 ya tante ya, bener? Nanti dicek ya gitu. Apa? Aduh kan baru dikasih tahu atuh 11 tuh katanya. Berarti belum optimal. Jadi dan obat yang diminum itu atau obat yang disuntikan itu belum mencapai target. Jadi harus di bawah 5 ya. Di bawah 5 Tante Santi ditulis ya. Coba bener gak tuh? Berarti nanti 3 bulan lagi laporan ya Tante ya. Oke gitu ya. Jadi harus di bawah 5. Berarti artinya obatnya itu diminum dengan baik, dietnya pun baik gitu ya. Karena apa? Karena kalau yang gula darah puasa atau gula darah sewaktu masih bisa masih bisa kayak, 2 hari lagi saya mau ngecek gula darah nih. Dari sekarang puasanya udah banyak banget, udah selain puasa udah doa aja panjang banget tuh ya. Biar apa? Biar rendah gitu. Tapi kalau udah HbA1c udah gak bisa dibohongin lagi dah. Ya gitu ya, karena udah 3 bulan yang terakhir. Ya masa mau 3 bulan ke depan puasa 3 bulan gitu kan. Kemudian yang terakhir itu adalah TTGO, tes toleransi glukosa oral. Mungkin udah ada yang pernah hari puasa, terus dicekin ambil darah, kemudian diminumin air gula yang agak pekat banget gitu ya. Itu kemudian 2 jam kemudian dicek, sama aja kayak gula darah 2 jam. Kalau kita bilangnya 2 jam setelah makan, ya postprandial 2 jam setelah makan. Tapi kalau ini TTGO itu dikasih dari dari laboratnya, nih minum dulu, itu gula murni gitu. Mau lihat nih, dia langsung syung naik atau enggak gitu ya. Itu juga dia harus kurang dari 200. Oke, next. Nah ini DM, sekilas aja ya, DM itu ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Biasanya tipe 1 itu pada kondisi orang tuanya atau ibunya sudah memiliki riwayat gula dulu sebelumnya, kemudian anaknya. Hati-hati terhadap kondisi itu bisa. Kalau DM tipe 2 biasanya lebih ke gaya hidup gitu, karena pola makan, kemudian karena obesitas bisa juga terjadinya. Gejalanya hampir sama, banyak polifagi, poliuri, dan polidipsi. Jadi dia suka makan gitu ya, sering lapar, sering haus, dan sering ke toilet atau pipis. Selain itu biasanya pada tipe 1 itu kadang pasiennya mengeluhkan gatal-gatal ya. Gatal-gatal atau lebih sensitif terhadap misalnya kayak serangga atau padahal sekilas doang tapi dia langsung gatal banget gitu. Lebih ke gatal-gatalnya juga. Tapi kalau tipe 2 hampir sama sih, sama aja sebenarnya gitu. Next. Nah ini cara dietnya itu gimana, sama aja ya Bapak Ibu. Ini pemeriksaan kesehatan secara teratur, minum obat, dan jangan lupa olahraga untuk menurunkan berat badan. Next. Ini dia terapi nutrisi. Jadi kalau pada orang diabetes itu ada namanya 3J ya, jumlah, jenis, dan jadwalnya gitu. Nah ini nih contohnya. Karbonya misal karbohidratnya itu dibatasin berapa kalorinya, kemudian 45 sampai sekitar 60 ya. 45 sampai 60 dari berat yang kalori yang dibutuhkan. Gimana cara ngitung kalorinya? Nah itu nanti ada berat badannya yang kita hitung, kemudian biasanya ada tabelnya, kegiatannya apa aja, karena kalori setiap orang berbeda ya Bapak Ibu. Kalori yang di rumah, kemudian dengan orang yang lansia yang mungkin masih ada kegiatan di luar rumah itu berbeda kalorinya, begitu ya. Kemudian protein, kemudian yang terakhir lemak. Ini sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu, antara hipertensi, jantung, dan diabetes itu satu kesatuan. Jadi pasti dietnya hampir-hampir sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan
gitu ya. Tapi ingat hati-hati pada kondisi dengan diabetes yang tadi saya bilang tidak boleh juga berlebihan dengan protein karena penyaringan protein itu di ginjal. Jangan sampai orang-orang dengan diabetes malah terjadi gagal ginjal, jadi cuci darah deh. Gitu, next. Ini dia, sama aja sih tadi. Jadi jumlahnya itu berdasarkan kalorinya. Kemudian jadwalnya itu 3 kali makan seperti biasa, tapi diselingi dengan 2 kali snack time gitu. Waktunya untuk makan snack, tapi ya tetap tidak berlebihan. Ingat kadar gulanya itu lagi tinggi-tingginya. Lalu yang terakhir itu jenis makanan. Nah ini jenis makanannya itu dipilih nih yang seratnya juga baik gitu ya. Jadi nggak terlalu berlebihan. Indeks glikemik itu artinya indeks gula, kadar gulanya nggak tinggi-tinggi. Kan udah sakit gula gitu ya. Kan ada gula, udah kebanyakan gula ya tante ya. Jadi jangan makan melon banyak banyak. Next. Sama aja ini utamakan karbohidrat kompleks yang tadi saya bilang ya. Yang apa tuh? Yang sulit dicerna oleh tubuh. Jadi tidak mudah lapar. Jagung, ubi, singkong, apalagi tuh semuanya yang direbus-rebus lah gitu ya. Jangan kentang goreng, podo. Kemudian hindari karbohidrat sederhana yang tadi saya bilang, sama anjurannya hampir sama aja sih, nggak ada beda-bedanya. Gitu ya, nggak yang gimana-gimana. Next. Ini nih contohnya udah bisa dilihat ya, ada donat, ubi-ubi gitu ya. Ada gula aren, manis, indomie gitu. Tapi sebenarnya kalau saya di sini bilang hindari, artinya apa? Ya jangan sampai, kalau bisa jangan dimakan gitu. Ya kalau bisa jangan dimakan, tapi kadang-kadang kepepet karena nggak enak ya enggak? Ya enggak? Bener nggak itu Om Opa? Ya kan? Lagi kumpul keluarga nggak enak gitu. Habis itu nggak enaknya beneran malamnya tuh. Duh, darahnya tinggi, gulanya tinggi gitu kan. Next. Nah ini dia. Ini mudah-mudahan nggak ada ya sampai sini ya. Tadi yang gula sama hipertensi ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau ini kan semuanya pada sehat nih, nggak ada yang pada pikun-pikin lupa-lupa nih. Ada yang mau nanya dulu nggak Bapak Ibu? Boleh. Biar inget nanti daripada lupa kan. Kita puasa malam 170 puasa ya dari malam ya. Terus 2 jam lagi itu bisa 14. 110 malam. 2 jam kemudian? Iya 2 jam itu. Kalau puasa kan gitu. Puasa itu dari pagi, dari malam kan jam 8 lah ya. Iya jam 8. Pagi diambil darah itu jam 9. Jam 9. Terus? Kalau 2 jam itu 170. Dari malam ini 170. Terus 2 jam diambil lagi 140. Bagus apa enggak? Minum obat. Iya memang kita ini ambil darah, makan obat dulu. Makan obat dulu. Ya, kemudian? Habis makan minum obat lagi. Kita kan udah puasa nih. Sebelum puasa minum obat tapi? Iya. Setelah itu diambil darah. Ambil darah, makan obat makan dulu. obat lagi, jadi turun lagi ya darah. Ya, iya. Harus jaga turun. Ambil lagi kan gulanya. Iya. Nah, habis makan mau makan harus obat dulu. Habis makan obat lagi. Kadang capek. Minum obatnya apa? Minum obatnya apa Ibu? Gologot apa sih itu gak hafal saya. Aduh. Nokolog apa gitu sama Gluiquidon. Nah. Ya bukan? Iya kali. Iya kali Bu. Lihat ya, besok-besok Gluiquidon. Bawa sih. Terus satu lagi? Ada 2 jam tuh. Terus apalagi gitu 2 agak manis, tak pegang dulu deh, tak bawa tuh obatnya. Besok-besok harus tahu obatnya ya Ibu ya, dosisnya juga tahu. Kan ini kayak KTP kita gitu, nggak boleh sampai lupa. Gluiquidon, ya kan? Oh bukan, akarbose. Itu kan gula kan? Apalagi? Banyak banget Bang Tomo.
harus harus udah pindah apotik ke sini. Ayo buka semua buka. Tante Santi juga mau buka. Yo, yang lain boleh dipikirkan mau bertanya apa? Apa Tante? Apa tuh? Oh, metformin. Mau pulang konsumsi. Oh iya. Tinggi itu kolesterol ya. Pakai mic ya biar yang lain dengar. Karena menurut dokter harus seperti itu, jadi tidak tiap malam. Yang jadi pertanyaan, sekarang tensi saya sudah mulai turun, apakah obat kandesartan yang diberikan tiap malam itu harus selalu, sementara saya kalau sudah turun, saya kan di rumah punya ada alat tes ya. Kalau semakin saya kasih, ngeliyeng saya. Ngeliyeng, apakah, jadi saya mau minum, saya mesti ngetes dulu, kalau sekiranya naik saya minum, kalau enggak saya enggak. Bagaimana menurut dokter? Makasih ya. Kandesartan tuh. Kalau kontrol ke dokter ke dokter jantung atau dokter penyakit dalamnya? Saya kebetulan enggak dokter jantung, saya dokter umum Poliklinik Pertamedika. Jadi kasihnya itu. Direkam jantung nggak Tante? Enggak. Ya, jadi kalau misalnya pada kasus seperti ini, kita punya riwayat sakit darah tinggi ya Tante ya. Kemudian obat-obatannya yang diminum, terus pada saat sebelum minum itu dicek nih ya, ternyata tensinya rendah gitu ya. Biasanya sih memang di stop, jangan diminum dulu gitu. Tapi kita kembalikan lagi, kita harus kontrol dulu Tante. Kontrol minimal sekali aja dalam 3 bulan itu ketemu dengan dokter spesialisnya. Entah spesialis jantung boleh, kalau tidak ada ya spesialis penyakit dalam juga boleh, kan di hipertensi juga bisa ditangani gitu. Artinya apa? Supaya kita direkam jantung. Ya Tante, boleh misalnya ke klinik atau ke dokter umum juga boleh, tapi paling tidak direkam dulu Tante jantungnya gitu. Mau lihat nih bagus nggak, ada nggak gangguan di jantungnya, udah sampai gangguan ke jantung nggak? Kalau belum ada sampai ke gangguan jantung, nanti obat-obatannya itu Tante bisa bilang ke dokternya, tapi ke dokter ini ya, ke dokter jantungnya. Nanti beliau yang akan mengganti obat dengan yang lain, atau misalnya si obatnya ini diturunkan dosisnya atau pola makan obatnya diganti lagi yang kayak tadi simvastatin. Simvastatin kan sebenarnya pada kondisi-kondisi kardiovaskular atau pembuluh darah itu ibaratnya kayak buat ngebersihin gitu si plak-plak itu. Makanya dikasih polanya minum tidak gitu. Nah, kita lihat nggak hanya untuk kolesterol saja gitu ya Tante. Jadi obat itu nggak semuanya karena sakitnya ini semua jadi satu obat, enggak. Ada obat yang bisa digunakan untuk efeknya untuk penyakit lain gitu. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, berarti kalau sebelum Tante minum obatnya terus Tante tensi pakai tensimeter, kemudian tensinya rendah, ya jangan diminum, di stop dulu. Tapi saran saya, kenapa? Karena nanti kan kalau misalnya kayak gitu ya ngedrop dong, nanti yang ada lemes, keleyang gitu ya, betul. Tapi kalau Tante berhentikan sendiri atau minumnya tidak sesuai dengan anjuran dari dokternya, itu yang akan membuat itu tadi pembuluh darahnya itu semakin gak baik. Karena obat-obat itu kan sebenarnya tujuan dokter memberikan obat kan untuk memperbaiki fungsi organnya ya gitu. Tapi kita bikinnya tuh minum enggak, makanya jadi nanti lama-lama udah gak bisa untuk ini gitu. Jadi sebaiknya tetap konsul dulu ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung boleh, terserah bebas. Tensi saya enggak terlalu tinggi sih, hanya 155 yang paling tinggi. Jadi itu. Tapi pada kondisi dengan orang-orang yang hipertensi, tidak boleh tensi itu terlalu turun ya. Makanya kadang-kadang kan kalau kita lagi di belakang tuh sebelum ibadah, saya biasanya tensinya 180 gitu. Terus tiba-tiba di tensi 140 atau 130. Kok keleyengan? Yo, keleyengan. Kagak boleh kayak begitu. Jadi nggak ada tuh semerta-merta harus dipikirkannya adalah sekarang mindsetnya di kepalanya diubah.
saya memang ada riwayat hipertensi, jadi tensi saya tidak boleh sampai ngedrop banget. Sama aja kayak orang 120 tiba-tiba 90 atau 100, nggak bisa Tante. Itu juga saya mau tanya, pada saat saya kerja dulu tensi saya normal-normal ya 120 begitu ya. Tapi setelah pensiun langsung 150 atau setelah pensiun. Wah, setelah Kasian pensiun. tuh, aduh gimana nih Om? Setelah pensiun katanya Om. Itu naik. Nah, terus pas Covid naik. Ya Nah, itu. tapi terus turun fluktuatif itu aja. Jadi ketidakseimbangan dari tekanan darah itu bisa tadi satu faktor hormon stres. Stresor itu juga kan bisa memicu ya gitu. Lalu yang kedua ya tadi memang sebenarnya Tante punya riwayat hipertensi dari sebelumnya, tapi dengan penggunaan obat yang mungkin tidak tidak sesuai, tidak teratur, akhirnya membuat kadang plaknya lagi adanya yang sedikit-sedikit, mungkin Tante pas tensi pas ketemu plak yang kecil-kecil gitu, pas kedeteksinya plak kecil, tapi berikutnya pas yang plaknya gede gitu, padahal sebenarnya sama aja ibaratnya gitu ya bahasanya biar bisa dimengerti gitu. Jadi mending sekali aja paling nggak dalam 3 bulan itu ke dokter atau 6 bulan lah range-nya. 6 bulan sekali harus ketemu sama dokter jantung gitu atau hipertensi. Karena di puskesmas pun kalau rajin ke puskesmas ya, puskesmas itu paling top deh Tante. Sebenarnya walaupun antriannya puji Tuhan haleluya ya gitu. Tapi mereka biasanya oh nggak bisa Bu ditanganin di sini, kita harus ke sana. Dia akan merujuk gitu karena memang sudah ada peraturannya seperti itu. Oke, makasih dokter. Sama-sama. Yang tadi ya Tante ya. Jadi memang biasanya puasa itu kan memang untuk menurunkan gula darah gitu. Ditambah lagi kita minum obat. Nah setelah itu memang dianjurkan untuk minum obat lagi sama dokternya. Ya turun berarti bagus untuk kondisi badannya masih merespon dengan baik dari 170 ke 140. Ya. Iya berarti merespon dengan baik. Jangan pusing dong. Ada lagi yang mau Ada lagi? bertanya Pak Poltak? Salam, semoga Halo. kita semua sehat. Amin. Ada beberapa jarang dokter yang mengatakan kita sudah ketemu dokter, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan. Tidak pernah saya lihat. Kita berobat cukup kasih obat pulang. Ini kebetulan dokter Astrid lain sendiri saya lihat ya. Saya sudah 8 rumah sakit saya jalani selama 4 tahun. Mulai 2019 saya ke rumah sakit belakang sana, ada kejaksaan. Di situ dokter saraf menyarankan saya minum kopi. Ya, karena saya kena waktu itu. Puji Tuhan udah sembuh dengan dokter lain ya. Minum kopi. Baru saya ke dokter jantung dilarang minum kopi. Nah, mana yang dipilih dokter jantung atau dokter saraf? Ini pertanyaan pertama ya. Ya. Dokter, saya sebutkan dokter Ismugi, dokter jantung, dokter Kennedy, dokter saraf di rumah sakit. Apa nih kejaksaan yang di sini? Spadi apa? Lupa saya. Ya kejaksaan yang ke rambutan itu kan. Nah, baru saya pindah dokter ke rumah sakit Restukasi di dokter Hana mengatakan saya jangan Pak, dokter saraf juga jangan. Itu lain dokter. Dokter itu berpendapat sendiri itu, kemungkinan ya, asumsi saya seperti itu. Kedua saya mulai 2020 itu sudah disarankan makan obat. Alodipin, pagi-pagi itu kandestan, saya udah lupa nama-namanya, alodipin, simvastatin. Ternyata setelah saya makan obat 3 tahun lebih, bulan Maret yang lalu saya cek LDL, saya hanya 83 ya, di bawah 100 loh. Ternyata kemarin tanggal 16 bulan ini saya sakit sininya, sakit sekali. Sak napas, lalu saya dibawa anak saya tanggal 16 itu saya sampai nginep 3 malam di rumah sakit. Saya tetap rutin makan obat yang nggak pernah ketinggalan. Namun saya tidak pernah disarankan oleh dokter dulu sebelum dokter Ismugi, dokter Ardianto yang sudah pindah ke Surabaya, tidak pernah disarankan, pokoknya mungkin karena kebanyakan pasien ya, pasiennya kan 80 minimal, ya minimal 80 karena BPJS ya, kita rela lah seperti dokter katakan tadi, ngantri sampai 6 jam, 1 hari itu makan di sana dan lain-lain. Saya kok sakit sih saya waktu itu memang ngangkat beban berat 1 ember itu mungkin air kotor dari rumah habis ngepel saya buang keluar
Senin itu, Selasanya sakit sekali di sini. Ya, saya masih pakai ini sampai sekarang. Ya. Pakai, saya nginap di sana 3 malam dirawat ya di situ. Disarankan saya setelah itu 4 hari saya ke rumah disarankan kontrol lagi. Ya, dikasih obat. Saya lupa namanya. Yang pertama pagi saya makan sekarang dinaikkan bisoprolol 1 butir, rampilil, baru kalau siang tidak ada, kalau malam ada simpatatin sama anlodipin. Kalau 1 lupa aku namanya, enggak, mungkin besok bisa saya bawa itu obatnya. Namun sampai sekarang masih sakit nih, masih sakit. Jadi saya waktu itu hanya di EKG sama periksa darah sama rongsen. Waktu saya minta datanya, mereka tidak kasih. Saya kan pengen data ya, itu untuk untuk data rumah sakit katanya. Jadi saya tidak tahu hasilnya. Saya di EKG, saya diperiksa darah, dan saya diperiksa hasil rongsen. Kadang-kadang rumah sakit untuk apa data itu kita nggak dikasih? Kan kita kan berhak mau mengetahui sampai di mana. Saya nggak takut mau kena kanker, kan saya nggak takut saya. Bahkan saya banyak belajar dari peristiwa saya alami ini, ya supaya saya bisa ajarkan sama teman-teman saya. Dan mulai dari saat itu saya sadar sendiri, ternyata acara Batak itu juga merusak kesehatan orang Batak. Saya korban. Asri tahu sendiri kan, saya tambahkan dulu ya izinnya. Soalnya orang Batak itu ya, saya kebetulan termasuk aktif di kegiatan Batak itu ya. Pagi-pagi, Asri tahu deh, marsi buah-buah udah makan daging. Babi ya. Makanya itu kan tadi saya bilang sebenarnya jadi nggak boleh ditulis di situ, tidak boleh. Jadi bolehnya hanya dihindari, terserah mau dilakukan ya, atau tidak, kan, betul? Kita kan udah dituakan ya. Sampai sore itu makan siang daging, kopi lapet, kopi lagi, bir. Kita dituakan, apalagi posisi kita seorang tulang di orang Batak itu. Ini ya nggak bisa, udah di meja. Aku ring pertama kalau duduk. Iya, tulang minum mah tulang kan gitu kan. Ini maksud saya ini kan, jadi maksud aku gini, di sini kan orang Batak banyak di jemaat kita ini. Ada teman-teman kami, dokter Astrid gini, kan Batak juga, Bapak kan aktif juga di kebatakan, mungkin disampaikan di keluarga, jangan hanya kita yang sehat, biar orang Batak yang lain sehat maksud aku. Aku udah korbannya, jadi pagi marsi buahai makan babi, siang makan babi, kopi lagi, kelapet lagi. Jadi ini supaya nggak sampai di sini aja maksud aku, supaya meluas. Makasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih Amang. Jadi curhat deh. Yang pertama nih saya menanggapi yang soal kopi ya. Jadi gini, terkadang memang kita itu sebagai dokter harus bisa melihat secara luas pasiennya seperti apa gitu ya. Jadi kadang memang beberapa dokter itu dia menurut pengalaman pribadi, bukan dari evidence base yang dengan jurnal atau penelitian kedokteran, hanya karena pengalaman pribadi. Dari situlah biasanya dibagikan ke pasiennya gitu. Yang pastinya saya yakin dokternya tidak akan memberikan yang jelek gitu ya untuk pasiennya. Jadi mungkin si dokter A dulu mengatakan pada saat kondisi tertentu, onset atau waktunya mendadak, stroke mendadak atau gejala stroke gitu, boleh nih minum kopi. Itu berdasarkan dokternya, berdasarkan pengalaman dokternya. Kan ada juga yang bilang ya, biar nggak kejang dikasih kopi gitu. Nah, kembalikan lagi tanya, dok kopinya seberapa banyak? Dan biasanya pasti dokternya bilang, tidak mungkin dong dokternya menganjurkan yang tidak baik. Kadang-kadang tuh dokter bilangnya kopinya biasanya hanya kopi pahit ya. Gitu, biasanya tanpa gula dengan sedikit. Kenapa? Karena gulanya itu yang memicu, sama kayak makan alpukat. Alpukatnya nggak berdosa oma opa, yang berdosa gula susu ya. Jadi yang bikin tinggi lemak jenuhnya itu justru gula susunya, sama seperti kopi gitu. Kalau kata dokter B, dokter jantungnya bilang nggak boleh Pak minum kopi gini-gini. Karena mungkin dokter jantung yang ini tidak menerima kondisi kamu ngomong tapi tidak ada bukti penelitiannya gitu.
Jadi kalau ditanya mana yang harus diikuti, kalau dokter sarafnya itu Amang, ada jurnal yang mengatakan atau kalau hanya pengalaman pribadi kan setiap orang beda-beda. Respon terhadap penyakit, respon terhadap obat, respon terhadap apapun yang kita masuk ke dalam tubuh, setiap orang itu berbeda-beda. Ambang rasa nyeri, ambang rasa sakit setiap orang berbeda. Ada yang ambang rasa nyerinya sedikit, ada yang tinggi. Jadi baru sakit perut sedikit udah lebay kalau kata orang gitu. Tapi ada yang udah sampai patah tulang pun dia nggak akan teriak-teriak. Itu ambang rasa nyerinya yang mungkin tinggi atau malunya gitu ya. Tapi ya itu saya kembalikan lagi. Sebenarnya kita bisa tanya lagi, ini memang benar dok gitu, nggak masalah, itu hak pasien. Di dalam undang-undang, hak pasien adalah boleh bertanya gitu. Yang sekarang yang jadi ribet, masuk ke pertanyaan kedua, pasiennya 80, dokternya cuma 1. Ya, udah capek dokternya, pasien ke 1 sampai ke 5 dia masih bisa ngomong. Masih bisa tuh A sampai Z, ketemu lagi ke Z lagi, ke A lagi. Nah, pasien ke-6 udah modiar gitu kan, dan diwaktuin biasanya. Apalagi, nah itu yang saya lihat tuh biasanya pada kondisi, jangankan di rumah sakit sana. Di rumah sakit saya aja tuh pasien yang paling banyak tuh ya, paling laku tuh biasanya poligeriatri atau yang lansia sama poli jantung. Ah itu tuh sampai mau jam 12, jam 1 masih ada penghuninya di situ. Di saat poli THT udah kosong, udah puji Tuhan gitu kan. Poli apalagi tuh, poli gigi udah puji Tuhan. Poli sana tuh, poli paling pojok, kayaknya emang sengaja ditaruh paling pojok biar nggak bising gitu kan. Tuh orang tua pada biar nggak bising, tapi paling pojok tuh sana, itu paling penuh. Dan biasanya ya itu kembali lagi, dokter pun hanya manusia. Ada yang sabar, ada yang nggak sabaran gitu ya. Ya namanya juga udah capek, belum tentu kita harus berdiri di sini sebagai, saya sebagai profesi gitu. Tapi orang-orang kan nggak ada yang tahu gitu, jadi saya paham betul gimana oma, opa, bapak, ibu semuanya yang ingin berkonsultasi lebih banyak dengan dokternya, tapi ternyata dokternya nggak punya waktu untuk itu. Kenapa? Karena memang rumah sakit menuntut untuk tidak boleh membatasi pasien. Ya, rumah sakit menuntut biasanya nggak boleh dibatasin pasiennya, kasihan gitu. Tapi tidak efektif memang. Ketika kita belajar waktu kuliah dengan sekarang memang nggak serupa gitu. Apa yang pada saat belajar dulu harus seperti apa gitu, nggak bisa kita samain. Kenapa? Karena itu biasanya tuh lansia dulu waktu saya di puskesmas banyak banget ceritanya tuh. Cuma dengerin, intinya kan bapak ibu semua kan hanya ingin didengar, kayak anak kecil dulu lagi kan, hanya ingin untuk didengar gitu. Jadi itulah gunanya kenapa kita perlu orang untuk bisa mensupport kita, orang yang bisa mendengarkan cerita kita. Itu aja sih lansia. Pasti penyakitnya hilang, nggak ada tuh penyakit asam urat, nggak ada tuh gula, nggak ada tuh hipertensi. Kenapa? Karena ada yang diajak share ya, ada yang diajak komunikasi yang baik gitu kan. Nah gitu Amang. Jadi kalau ditanya, kembalikan lagi ke dokternya. Ada nggak dok penelitiannya yang menunjukkan seperti itu? Gitu. Boleh, kita sebagai orang harus tahu, makanya harus tahu nih, boleh juga, ini obatnya apa sih dok? Ini buat apa? Terus gunanya apa? Itu ada semua, tapi nanyanya baik-baik gitu ya, ditanya lah gitu. Oh ini buat ini ya dok gitu. Kalau yang masalah sakit di sebelah kiri, lah itu makanya kemarin ke dokter jantung juga, udah direkam medis, udah direkam jantung kan? Ya, nah. Kalau untuk sebenarnya untuk rekam medis itu memang tidak boleh dibawa pulang. Ya, rekam medis tidak boleh dibawa pulang. Ada undang-undang yang melindungi pasien pun tidak boleh membawa rekam medis keluar dari arenanya. Tapi boleh untuk menanyakan atau sekedar misalnya boleh nggak saya, biasanya kalau di rumah sakit, saya bicara di rumah sakit saya aja ya. Di rumah sakit saya itu ada beberapa lembar. Jadi lembar untuk pasien, lembar untuk di laboratorium, lembar untuk di dalam status. Jadi pasien punya hak untuk menerima informasi apapun, sekecil apapun dari vaskesnya yang melayaninya. Boleh misalnya Amang bilang, saya mau fotokopi nanti saya kembalikan gitu. Ya, CAD, coronary artery disease. Iya, penyempitan. Iya, jadi artinya gini loh, si pembuluh darah yang tadi itu menyempit karena memang ada plak-plak. Tapi untuk lebih lanjutnya lagi, kita kan nggak bisa ya, Amang dari rumah sakit tuh memang biasanya mereka punya peraturan sendiri. Tapi boleh dinegosiasikan dengan dokternya. Dok, boleh nggak dok, saya mau second opinion
ke keluarga saya. Jadi saya minta datanya. Yang boleh berhak meminta data kita adalah kita sendiri. Itu ada kok, boleh, itu berhak. Pasien boleh berhak. Saya nyatakan di sini boleh minta hasil rekam medis diri sendiri, tapi tidak untuk dibawa keluar, enggak status dibawa enggak, misalnya boleh enggak dok saya ini di fotokopi misalnya, saya mau lihat hasil laboratorium saya, boleh enggak dok saya mau lihat hasil rekam jantung saya, nanti saya fotokopi saya kembalikan lagi, itu boleh seharusnya, tapi ya kembali lagi rumah sakit punya kebijakan masing-masing gitu. Oke, ada lagi atau kita lanjut dulu ya demensia ya. Oh iya satu lagi tante di belakang. Oh ya, satu lagi ya. Boleh kan? Shalom, saya dari dulu saya nggak pernah namanya tensi tinggi ya, nggak ada riwayat hipertensi ataupun darah tinggi. Waktu saya masih gadis, saya belum nikah tuh tensi saya normal-normal aja, bahkan pernah sampai anemia gitu. Tapi setelah saya menikah terus hamil, mungkin karena saya hamil usia 37 tahun, itu tensi saya mulai naik sampai sekarang gitu. Itu gimana ya cara supaya hipertensi kita turun lagi gitu, normal Ya, lagi. Makasih. baik, terima kasih. Ini jawabannya adalah gini, ketika tadi saya bilang kan usia muda, usia produktif mungkin masih bagus gitu ya, organ pembuluh darah kita masih bagus. Semakin usia lanjut pasti ada penurunan fungsi dari organ tubuh. Lalu yang kedua, kehamilan di usia lanjut itu memang beresiko, kehamilan di usia 35 tahun kan beresiko. Artinya gini, si pembuluh darah itu mau menyalurkan darah untuk membawa oksigen ke masing-masing organ vital. Tapi kan dia juga punya anak gitu ya. Wah gue harus kasih ke anak nih, saya harus kasih ke anak gitu. Artinya kerja pembuluh darah itu makin kencang dong. Dia nggak cuma mensuplai ke otak, jantung dan ginjal si ibu. Tapi dia juga harus mensuplai ke si anak, ke plasenta anaknya ya kan. Itu yang membuat makin kerja jantungnya semakin keras dan semakin membuat aliran darah itu lebih banyak ke anak. Biasanya aliran darah itu kalau pada ibu hamil itu akan lebih banyak diprioritaskan ke anak gitu. Jadi hipertensi terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu, pada usia lebih dari 35 tahun itu biasanya bisa terjadi, yaitu karena beban kerja dari jantung untuk mensuplai darah itu lebih banyak. Jadi ada 4 dong dia. Apalagi si bayi lebih banyak lagi nanti dia suplainya gitu. Nah, setelah itu terjadi nih hipertensi. Ada yang wanita dengan kehamilan hanya pada kehamilan dengan hipertensi hanya pada saat kehamilannya aja. Tapi ada yang lanjut lagi. Ya gitu. Kalau lanjut lagi berarti memang itu kita bilangnya memang hipertensi terjadi setelah kehamilan. Ya memang jadinya hipertensi dia. Ya sudah dikontrol saja, dikelola saja hipertensinya yang baik seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ya ke lansia dengan demensia. Yuk cepet. Next. Nah, demensia ini selanjutnya. Ini intinya di sini adalah pada kondisi lansia itu kan ada gangguan daya ingat, perilaku. Yang paling berbahaya adalah ketika lansia demensia atau pernah Bapak Ibu dengar kondisi penyakitnya Alzheimer? Ya, gitu. Nah, itu yang paling beresiko itu adalah ketika dia sudah memiliki terjadi penurunan yang sangat drastis terhadap fungsi kognitif, kemudian fungsi dari sikap behaviornya si lansianya ini. Next, kita jelasin ya. Next, selanjutnya. Lanjut aja. Ini yang tadi tuh, yang Alzheimer, lanjut. Nah ini dia, gangguan perilaku. Ini yang hati-hati, yang jangan sampai terjadi kalau ada keluarga atau rekan-rekan yang mungkin Bapak Ibu Oma Opa tahu nih. Yang pertama itu adalah wandering, jadi gerakan mondar, mandir, ya nggak? Pernah lihat nggak orang tua yang dengan udah usia lanjut dengan pikun? Ya, biasanya dia mondar mandir nggak jelas gitu ya. Om Daniel katanya.
Kemudian agitasi, cemas. Nah, mulai nih cemas. Betul? Lansia biasanya cemas, kemudian sensitif, betul? Dan biasanya terjadi nih pada malam hari, ya sore-sore menjelang malam. Kenapa terjadi seperti itu? Karena biasanya dari pagi tuh dia udah capek kan, ke sana kemari itu pagi-pagi, siang gitu. Ya kan, benar? Udah sorean lagi, udah mulai lemas nih, bingung. Udah gak ada yang diajak ngomong, mulailah dia berhalusinasi. Biasanya mulai banyak nih, ada tiba-tiba ada yang ngajak ngomong, ada yang tiba-tiba rasanya dia digebukin atau mungkin yang punya utang merasa kayak, wih kayaknya ada rentenir nih mau datang nih, mulai berhalusinasi. Hati-hati terhadap seperti ini, nanti dia akan menjadi depresi. Nah gitu ya, next. Lanjut. Oh gak bisa ya? Ini gangguannya itu biasanya satu memang ada genetiknya ya. Jadi kembali lagi kondisi-kondisi tertentu mungkin di keluarga itu ada yang memiliki gejala seperti ini, demensia gini atau punya riwayat Alzheimer gitu. Kemudian perilaku pada saat dahulu kala pada saat dia ini muda gitu. Oh ya. Belum. Pada saat muda nih ya, mudanya dulu Bapak Ibu suka membaca, suka menulis gitu ya, atau suka memendam sendiri perasaan. Nah biasanya nih lansia-lansianya pada usia lansia yang pada memendam perasaan, tidak bisa mengeluarkan, nah itu agak-agak berbahaya juga ya Bapak Ibu ya, jadinya murung aja, jadinya aduh ini gini gitu, lebih banyak pikiran jadinya ya gitu. Ya karena ada orang yang susah untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu. Kemudian next, ini dia pendampingan untuk lansia. Intinya di sini adalah orang-orang misalnya atau kerabat kita dikasih tahu kalau misalnya dia sudah mulai pikun, ada orang tua yang pikun, harus ada satu orang yang mendampingi si lansia itu. Dan nggak usah lansia yang udah pikun deh, Bapak Ibu, Oma Opa semua di sini. Paling tidak nih satu, meletakkan barang letakkan di tempat yang sebelumnya memang di situ adanya. Untuk apa? Mencegah kepikunan gitu. Pas saya lihat, oh iya benar, opungnya Glory suka marah-marah emang kalau saya udah bingung cari kemana-mana. Berarti nih mencegah kepikunan ya. Jadi tempatnya di situ aja, nggak usah kemana-mana lagi gitu. Kemudian ajak berkomunikasi yang baik ya, diajak ngobrol tuh lansia, jangan didiemin-diemin aja tuh orang tua ya gitu. Kemudian kadang-kadang ya itu tadi saya bilang, ketika dia berhalusinasi, tahu nggak sih tadi kayaknya mama tuh dibilang, atau tahu nggak sih tadi tuh saya tuh kayaknya ada orang yang ngejar-ngejar saya. Jangan ditambahin lagi, nggak usah, karena udah tahu kan memang nggak ada itu, hanya halusinasinya aja gitu. Hanya karena dia nggak ada yang bisa diajak ngobrol sebenarnya dari awal gitu. Jadi alihin topiknya gitu ya, jangan terus-terusan itu aja. Jadi Bapak Ibu ngobrol dengan sesama lansia, dengan sesama teman di grup atau via telepon atau ketemu gitu kan, kita hangout bareng lansia-lansia, itu bagus. Next. Iya, melakukan aktivitas bareng gitu, olahraga kayak apa ya Om ya. Oke, tuh kata Pak Pendeta. Next, lanjut aja. Ini sama. Ayo lagi. Ini apa ya? Oh ini intinya gini. Kalau misalnya tadi saya bilang Bapak Ibu dulu suka nggak menulis, suka nggak membaca buku, itu mencegah kepikunan. Jadi kalau sekarang belum pikun, sebelum pikun habis ini pada belanja buku, beli-beli buku, koran-koran gitu ya kalau zaman dahulu ya. Atau kalau misalnya ini ajak ngobrol, kalau anak-anaknya sulit diajak ngobrol, bikin ini ya, grup kan ada grup WA, ngobrol di situ boleh gitu ya. Ajak komunikasi gitu. Ya Oma ya. Oke Oma. Si Oma mah anteng tuh gitu ya Bapak Ibu, ajak jalan bareng misalnya satu komplek atau deket pagi-pagi nih, pagi-pagi saya mau olahraga bareng gitu. Jadi jangan ngerumpi di tukang sayur, jadi olahraga bersama. Itu juga mencegah untuk kepikunan. Kenapa? Karena ngobrol, intinya komunikasi gitu ya. Next. Selanjutnya.
Ini pengelolaan stres sama. Jadi memang biasanya pada kondisi lansia, apalagi lansianya itu ada penyakit, wah udah tuh stres dah. Duh gulanya nggak turun-turun, ini udah suntik kanan kiri, gulanya segitu-segitu aja, udah diet gulanya segitu aja gitu kan. Udah makannya semua direbus tetap aja darahnya tinggi gitu. Nah kita harus pintar mengelola stres. Jadi sharing gitu, sharing grup komunitas. Oh iya gimana sih caranya gitu. Oh minum air putih yang banyak, boleh. Selama itu masih dalam batas koridor yang wajar gitu ya, wajar artinya ini makannya kita nggak boleh makan yang lemak-lemak nih, kita makan ini aja nih gitu. Boleh, kita besok olahraga bareng ya, tapi nanti bawa ubi rebus atau jagung rebus buat makan setelah itu boleh gitu ya. Jadi ngobrol gitu ya Bapak Ibu, komunikasi yang baik. Next. Nonton wayang boleh tuh kalau masih ada taman mini. Ya kan? Nonton film, terus cerita-cerita masa lalu gitu kan, boleh. Mengingat-ingat yang lalu-lalu itu baik ya, maksudnya dalam hal yang positif ya. Dulu saya gini gitu, boleh silahkan. Next. Ya, ini nutrisinya sama aja sih vitamin-vitamin, cuma memang kalau vitamin sih tetap kalau udah usia lanjut memang tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu ya. Dan yang paling penting tuh mendekatkan diri kepada Tuhan, betul? Ya. Rajin-rajin berdoa, ibadah gitu, seperti ini nih. Biasanya tadi saya tegang soalnya. Biasanya saya cuma melihat satu line gini doang. Kok kursinya agak melebar gitu ya. Kalau bisa berikutnya kayak gini terus ya Bapak Ibu ya. Jadi gak cuma satu baris gini. Betul Om? Amin. Next. Dah ini mah sama aja sebenarnya, nanti boleh dilihat. Next. Nih manis-manis ya, sama. Next. Ini juga nih, siapa nih? Si asam urat, next. Sedikit. Ini biasanya gangguan radang sendi itu asam urat dan gara-gara diabetes. Jadi ini antar sendi kita itu ada namanya cairan sinovial, artinya cairan di dalam sini biar enggak kegesek-gesek gini ya Bapak Ibu ya, Om Opa gini nih. Nah, semakin usia, cairan ini akan semakin hilang gitu, semakin menipis, sehingga bisa tiba-tiba begini ya, gitu. Iya, olinya habis, benar itu. Habis si oli ini kan, akhirnya kegesek-gesek radang lah sendinya gitu ya. Kalau pada diabetes, memang ada faktor-faktor yang memicu untuk adanya peradangan di situ gitu. Pada kondisi asam urat yang tinggi, nah ada juga tuh partikel-partikelnya di situ tuh, gitu ya. Next. Ini, nah ini, yang paling penting ketika kita bicara dulu tentang nyeri-nyeri di lutut, ya, berarti berat badan, udah itu dulu aja pertama, ya kan, bener dong, kan ini tumpuan paling paling bawah gitu ya, sini dan sini, coba berat badannya udah ideal atau belum, kalau belum turunkan berat badannya atau sulit ya, udah sulit ya, berarti pola makannya aja yang kita rubah ya, jangan sampai ada asam urat di situ. Kemudian konsumsi ikan-ikan ya, ikan laut, kalau kemahalan ikan ini aja, ikan air tawar boleh gitu ya. Apa? Ikan mas diarsik, terus tensinya tinggi deh. Next. Sebenarnya sih untuk menghindari itu dari sebelumnya kita konsumsi protein ya. Protein kan untuk pertumbuhan tulang ya sebenarnya ya. Jadi kalau konsumsinya pada saat sebelum lansia itu baik, ya udah. Pada saat dia lansia nggak akan terjadi yang seperti itu, akan lebih jarang gitu untuk terjadi. Sama ini juga mengontrol komorbid ya. Jadi jangan sampai penyakit-penyakit yang tadi kita udah bahas itu muncul lagi atau makin parah lagi. Itu juga bisa untuk terjadinya faktor peradangan pada sendi-sendi itu bisa terjadi karena lepasan dari komorbid itu. Kalau kita jabarin panjang, bisa 3 SKS nggak kelar ini. Next. Next. Nah, gout arthritis atau pirai. Next. Nah, ini nih asam urat nih.
eh pada kondisi asam urat itu biasanya munculnya justru kalau udah asam uratnya tinggi beberapa orang ya. Tapi ada juga yang tadi saya bilang kalau respon tubuhnya sangat baik, sangat sensitif, dia di ambang-ambang batas. Perempuan biasanya sampai 5 sampai 6, laki-laki 7 sampai 8 atau ada yang sampai 9. Nah itu tuh hati-hati Bapak Ibu, tadi berapa asam uratnya? Hati-hati ya. Gitu dikurangi karena apa? Itu juga diekskresinya di ginjal. Makanya hati-hati pada orang yang dengan diabetes atau gula. Kalau udah punya gula, asam uratnya tinggi, waduh, itu kasihan ginjalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diet lah. Next. Next lagi. Klik 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 lagi. Ini sih sebenarnya hanya ini ya. Jadi gini. Pada kondisi seperti ini, biasanya dokternya pasti bilang kurangin makan makanan yang tinggi purin. Ya Bapak Ibu, makan makanan tinggi purin, ya ijo-ijo, daun singkong. Padahal yang enak kan, betul itu semua yang enak-enak itu tolong dikurangin ya. Daun singkong, melinjo, apalagi? Bayam. Sudah pintar kalau gitu ya, tinggal dihindari. Makannya apa? Itu pada kondisi yang asam urat. Tapi kalau yang kondisi tidak asam urat, silahkan dimakan tapi dengan jumlah yang cukup, tidak berlebih ya Bapak Ibu, Oma Opa. Semua yang berlebih itu tidak baik. Sesekali boleh ya, tapi kalau yang asam urat kita harus hati-hati terhadap makan makanan tersebut. Next. Udah deh, ini nih. Saya mau ngasih tunjuk ini nih, biasanya di ujung-ujung ada nggak tuh yang biasanya asam urat sini-sininya, itu ada penonjolan, tofusnya gitu ya, atau di kaki-kaki gitu. Ya biasanya seperti itu gejalanya, bangun pagi-pagi agak-agak kaku gitu ya, atau malam-malam sendinya panas ya, nyeri yang sangat mendadak seperti itu. Oke, next. Udah sini mencegahnya ya tadi, banyak minum air putih, kurangin makanan-makanan yang tinggi purin gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh, next. Oh sama ini, satu lagi tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri ya, yang biasa bisa dijual bebas di warung. Itu juga bisa menyebabkan gangguan ya kestabilan di dalam tubuh kita. Jadi nyeri sendi dikit, beli apa itu juga nggak baik ya Bapak Ibu. Hati-hati terhadap obat-obatan yang dijual atau biasanya kita bilangnya obat dewa. Ya orang-orang bukan apotek sih, di warung-warung biasanya ada juga tuh yang jual obat dewa gitu. Next, udah yang ini Mas skip aja nggak apa-apa. Ini yang tadi tinggi kalori, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Oke, sebenarnya di belakang sini nanti ada lagu untuk lansia, silakan boleh dikasih ke Bapak Ibu semuanya. Demikian sedikit obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu, Oma Opa semuanya selalu sehat ya. Sehat itu artinya yang tadi saya bilang, walaupun Tuhan izinkan Oma Opa, Bapak Ibu semuanya ada darah tinggi, gula, dan asam urat dan sebagainya, mungkin pernah post-stroke. Tapi kalau kita memang mau sehat terus, mau panjang umur dengan kondisi kita yang baik, nggak sakit-sakitan atau tidak berdaya, ya tetap pola makan, konsulkan ke dokter ya. Paling nggak ketemu dulu sama dokternya gitu ya. Bilang aja dok, mau konsul jangan galak-galak gitu. Dok mau konsul nih tolong dijelaskan karena nggak mengerti gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.